Ya, setelah diresmikannya Jakarta Smart City oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada tahun 2014 yang lalu, kini warga Jakarta bisa melaporkan peristiwa yang berhubungan dengan infrastruktur ataupun masalah sosial lewat aplikasi Clue. Aplikasi yang dapat diunduh dengan smartphone berbasis Android yang dapat memudahkan warga Jakarta dalam melaporkan keadaan di sekitarnya. Lalu seberapa efektifkah aplikasi Clue ini? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan wartawan senior dari Warta Kota, yakni Mas Suprapto. Halo, selamat sore. Terima kasih Mas Suprapto sudah bergabung kembali bersama kami di Jakarta hari ini. Dan juga bagi Anda, saudara, yang ingin memberikan komentar, Anda bisa langsung menelpon ke Jakarta hari ini di 021 53661 222. Mas Prapto, banyak sekali permasalahan Jakarta. Ada banjir, jalan rusak, ada fasilitas yang kurang memadai. Lalu dengan aplikasi Clue, apakah menjawab semua permasalahan dari warga kota Jakarta? Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore pemirsa Kompas TV. Saya pikir kita harus apresiasi adanya aplikasi Clue ini. Karena ini adalah bagian pemerintah DKI untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, yang partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam aspek pembangunan kota ini. Dengan adanya Clue ini, masyarakat bisa tidak hanya melakukan atau melaporkan sesuatu yang terjadi di wilayahnya yang terkait dengan jalan rusak dan segala macam, tapi juga melakukan kritik apabila ada pelayanan-pelayanan yang katakanlah tidak sesuai dengan ketentuan. Aplikasi ini baru dan responnya cukup baik. Apakah efektif dan tidak? Saya pikir sudah ada tren yang cukup positif. Paling tidak dari level pejabat di DKI untuk monitor kegiatan-kegiatan lurah, kegiatan camat itu tidak terlalu susah gitu loh. Katakan Pak Ahok itu tidak perlu harus datang ke kantor-kantor kelurahan segala macam, tapi bisa salah satunya indikatornya melihat aduan-aduan masyarakat yang disampaikan melalui Clue itu, apakah direspon oleh pejabat di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, atau mungkin pejabat-pejabat teknis, dan laporan-laporan itu menjadi bahan evaluasi, kemudian disampaikan kepada para pejabat terkait. Nah, kalau misalnya baik, ada respon yang positif dari masyarakat, kemudian diberikan laporan ke pemerintah, provinsi. Lalu kenapa nih kalau sekarang ada ribut-ribut, Mas Prapto, dari RT RW kok malah berkeluh kesah dengan adanya aplikasi ini? Nah, ini harus yang harus dipahami adalah aplikasi ini bagus untuk menciptakan apa yang disebut namanya partisipasi masyarakat dalam membangun kota. Namanya partisipasi itu sebenarnya sifatnya sukarela. Ya, dalam konteks masyarakat. Tapi bagaimana dalam konteks ke aparatur pemerintahan? Aparatur pemerintahan itu wajib merespon keluhan ataupun informasi yang datang dari masyarakat. Nah, itu ada dua sisi. Yang sifatnya sukarela itu adalah partisipasi dari masyarakat itu, tapi aparatur pemerintahan wajib. Dan Pak Gubernur mempunyai bisa memerintahkan kepada aparaturnya untuk merespon ke masyarakat. Kemudian RT dan RW itu sebenarnya kan kalau RT RW itu adalah sifatnya kan paguyuban itu kan. Dia bukan anak buahnya Pak Gubernur. Cuman menjadi masalah adalah ketika kemudian sebenarnya bukan hanya di eranya Pak Ahok, ini sebelumnya juga RT itu di Jakarta mendapat namanya honor, mendapat dana dari APBD. Nah, Pak Gubernur karena merasa memberikan uang, maka dia merasa punya hak untuk memerintah. Untuk dalam tanda petik punya hak paksa untuk mengikuti aturan. Nah, RT yang merasa dipilih oleh warga, tanggung jawabnya dia itu bukan kepada gubernur, dia kepada warga. Tapi kan RT RW sendiri memang ini kan hanya berupa ganti aturan lama saja, Mas Prapto, ketika yang tertulis kemudian sekarang sudah ada online-nya begitu. Iya, sebenarnya dulu tidak ada kewajiban untuk melaporkan lewat Clue, gitu loh. Tapi sekarang Pak Gubernur minta ini kan dipermudah begitu dari yang tertulis kemudian menjadi. Ya, tetapi kemudian kan yang menjadi keberatan para pengurus RT dan RW itu mereka seolah-olah menjadi pegawainya Pak Gubernur. Mereka dikasih duit berdasarkan laporan satu foto katakanlah 10.000 untuk RT dan satu foto 12.000 untuk RW. Sementara kan kita juga tahu bahwa pengurus-pengurus RT di Jakarta itu sebagian adalah juga orang-orang kerja. Orang-orang yang punya banyak kantor segala macam, dia mengurus RT itu mungkin pada di luar jam kerja. Nah, kalau dia ada kewajiban sehari melaporkan segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya paling tidak 3 kali, itu memang ada problem sendiri gitu loh. Nah, ini ya saya pikir ini bisa dibangun tapi harus ada komunikasi yang baik lah. Artinya yang perlu diciptakan adalah bagaimana kesadaran
bahwa pengurus RT, masyarakat perlu melaporkan, tapi bukan sifatnya kewajiban. Tapi berarti artinya ini sah-sah saja kalau misalnya RT RW ini banyak yang mengancam untuk mengundurkan diri saja lah karena pertama misalnya kok saya dianggap seperti fotografer begitu. Terus kemudian yang kedua ya saya nggak ngerti aplikasi ini gitu. Ya ini aplikasi baru. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama Pemprov DKI terus melakukan edukasi. Karena pengurus RT itu beda dengan aparatur pemerintah. Ya kan ada pengurus RT kita yang mungkin mohon maaf lah, mungkin level pendidikannya masih ya mungkin belum terlalu tinggi. Tidak semua ya memang, tapi ada, harus kita akui karena memang di Jakarta ini juga penduduknya kan juga beragam. Artinya pengurus RT juga beragam. Sehingga perlu ada edukasi dan jangan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan gitu loh. Anda saya kasih uang, maka Anda harus begini. Enggak, harus diciptakan bagaimana adalah partisipasi dari pengurus RT, dari masyarakat untuk memberikan laporan, bukan laporan lah, menyampaikan sesuatu yang ada terjadi di wilayahnya. Berarti ini permasalahannya hanya pada pendekatan saja begitu? Saya pikir soal komunikasi ini ya. Soal komunikasi karena ya Pak Gubernur kita kan memang kalau saya lihat mah ada punya style sendiri dalam hal komunikasi begitu loh kan. Kalau tidak mau mundur, selalu begitu lah. RT enggak, RT itu kan dipilih oleh masyarakat, bukan diangkat oleh Pak Gubernur. Itu yang harus diketahui juga, harus dipertimbangkan juga. Baik, sebentar Mas Prapto, ini kita sudah ada di penelpon, ada Pak Mursidi. Pak Mursidi. Iya, ya. Iya, Pak Mursidi, silakan. Iya. Iya, saya ini menyampaikan laporan di tempat saya Jakarta Timur nih, BKT. Iya. Iya, ini koridor 18, ini sudah lama tidak diselesaikan sama Gubernur Ahok. Iya. Apa permasalahannya, Pak? Ya. Apa permasalahannya, Pak, dari banjir kanal Ini Timur? Permasalahannya ini jadinya rumah kasihan, ini rumah rakyat udah pada rubuh, udah pada rusak. Mau didandanin bagaimana? Namanya udah kena planning, kan begitu. Nah ini kemarin Lurah Malakasari juga nyuruh bongkar ini. Nah kalau saya bongkar rumah orang rubuh nanti bagaimana? Yang sebelah belum dibebasin. Dia mau bertanggung jawab. Itu. Pak Mursidi sudah melapor ke namanya aplikasi Clue ataupun mungkin ke RT RW setempat, Pak? Ya, RT sendiri juga udah tahu. Iya, maksudnya nggak usah dilapor juga dia udah tahu. Emang lokasinya begini. Mestinya tuh RT RW yang lapor. Baik. Kasihan tuh rakyat udah rumahnya pada rubuh. Baik. Baik, terima kasih Pak Mursidi dari Jakarta Timur. Ini Mas Prapto, sudah ada keluhan yang dialami, langsung saja semestinya RT RW tahu. Tapi ternyata kok belum diperbaiki, artinya ini ada yang miss dong dalam... Nah, sebenarnya warga-warga seperti ini adalah tipikal warga yang bagus menurut saya, dalam artian melaporkan sesuatu yang terjadi di wilayahnya. Cuman kan beliau melaporkannya lewat Kompas TV, nggak apa-apa. Media juga bisa menjadi namanya sarana untuk menyampaikan, menampung dan menyampaikan gitu loh kan. RT mestinya juga responsif juga, gitu loh. Karena dia tahu wilayahnya ada sesuatu, ada terlalu problem ini, ya dia harus menangkap masalah ini dan harus menyampaikan kepada pihak terkait, paling nggak dia adalah ke RW ke kelurahan. Nah mungkin ini juga yang jadi kuncinya kali Mas Prapto, ketika misalnya RT RW kok selama ini tidak ada laporan-laporan misalnya, akhirnya mandek banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan misalnya. Lalu ada di kewajiban untuk aplikasi Clue ini? Ya itu mungkin bisa juga dari sisi Pak Gubernur punya pandangan seperti itu. Tetapi kan kembali kepada tadi bahwa RT itu pada dasarnya adalah dia kan pimpinan informal lah sesungguhnya kan. Dia dipilih oleh warga untuk menjadi katakanlah ketua di wilayah tersebut gitu loh kan. Ya sifatnya paguyuban, namanya rukun warga. Dia bukan pejabat struktural pemerintahan sehingga tidak bisa melakukan pendekatan garis komando, garis dari atas ke bawah begitu itu nggak bisa. Ini lebih pendekatan ya kultural, komunikasi yang baik, menciptakan bagaimana membangun kota secara bersama-sama. Karena ini kan kewajiban kita juga sebagai warga, apalagi juga sebagai pengurus RT gitu loh. Saya pikir itu yang lebih ditekankan gitu loh. Baik, Mas Prapto, kita tahan dulu. Kita ini ada penelpon yang kedua, sudah ada Pak Sarudin. Halo Pak Sarudin. Ya. Halo Pak Sarudin. Halo, ya silakan Pak. Saya mau bicara masalah Clue ini. Ya, ada apa Pak? Kami nih sebagai
sebagian RT apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut benar. Ya nggak? Kami ini adalah relawan yang boleh dikatakan kalau dulu tanpa digaji pun RT berjalan terus tanpa honor. Ya honor ini juga bukan untuk pribadi Bu, untuk kepentingan masyarakat sendiri, ya kan? Jadi saya benar-benar mendukung persoalan di sini. Clue ini banyak juga RT itu punya wawasannya juga, ya bukan apa-apa ya. Tidak semuanya mengerti tentang penggunaan sistem seperti ini. Apalagi bagi yang kerja. Halo? Iya Pak, silakan. Apalagi bagi yang kerja. Baik. Mereka sudah berbuat sekarang seolah Pak Lurah atau siapa juga kalau malam itu sudah tidur, udah berkomunikasi, kita kerja 24 jam. Ya kan? Di sini juga jangan dikit-dikit mengatakan, wah ini, kalau Pak Ahok sendiri bisa bicara ini, kalau mau diturutin, nggak mau diturutin begini. Silahkan memecat kami ini relawan. Ya enggak, kita ini ingin berbuat. Saya sendiri sudah bertahun-tahun 4 periode. Kami mengharapkan enak dulu, nggak dapat uang operasional. Ini uang operasional loh. Dia bilang, kalau seandainya ini kami tetap bekerja. Kalau dengan jaminan seperti ini repot kalau bagi kami yang bekerja. Apalagi untuk membeli alat itu cukup mahal Bu. Kecuali di sini. Alangkah baiknya solusi saya. Ya. Sebentar lagi penggantian pengurus RT RW se-DKI. Ya kan? Tunggu aja nanti masa yang akan datang itu. Dengan suatu persyaratan RT RW harus punya alat. Yang kedua harus mengerti tentang komunikasi yang sekarang ini. Itu persyaratan. Daripada sekarang pergub datang langsung diterapkan. Kami merasa kadang-kadang juga, kok ini selalu dibicarakan masalah uang yang diberikan. Padahal kami ingin berbuat kepada masyarakat. Iya, terima kasih Pak Sarudin di Jakarta Selatan. Nanti kita akan jawab Mas Prapto apa permasalahan yang tadi Pak Sarudin sudah sampaikan ke kami, tetapi sesudah jeda selesai berikut ini.